Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pada pagi hari ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita telah diberi kesempatan dalam rangka proses belajar mengajar kita, dan semoga kita selalu diberi kesehatan dan tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Pada pagi hari ini kita akan masuk kepada bab 1 pelajaran kita, yaitu mengenai harmonisasi hak dan kewajiban asasi manusia dalam perspektif Pancasila. Dalam bab 1 ini kita akan belajar bagaimana konsep hak dan kewajiban manusia, kemudian substansi hak dan kewajiban asasi manusia, kemudian kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia, kemudian bagaimana upaya penegakan hak asasi manusia. Konsep hak dan kewajiban asasi manusia, di mana hak itu adalah kekuasaan untuk berbuat sesuatu. Kemudian kewajiban sesuatu yang menjadi tugas manusia yang harus kita laksanakan dengan penuh tanggung jawab. Jadi hak, kekuasaan untuk kita berbuat, sedangkan kewajiban sesuatu yang menjadi tugas manusia yang harus dilaksanakan dengan rasa tanggung jawab. Apa makna daripada hak asasi manusia itu? HAM adalah hak dasar yang dimiliki manusia sejak lahir sebagai anugerah Tuhan. Jadi bukan semenjak lahir saja, itu di dalam kandungan itu sudah ada hak asasi manusia. Karena dalam kandungan itu manusia itu diberi hak untuk hidup, Jadi manusia itu sudah hidup di dalam satu kandungan, Makanya kalau ada orang membunuh anak di dalam kandungan atau aborsi atau menggugurkan kandungan, itu sudah melanggar hak asasi manusia. Karena dia mempunyai hak untuk hidup yang dimiliki olehnya, itu merupakan anugerah Tuhan yang diberikan oleh Tuhan kepada dia. Kemudian aturan HAM ini kita lihat di dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM. Jadi ada di dalam Undang-Undang 39 1999 tentang HAM. Itu aturan yang tentang HAM. Kemudian sifat HAM itu ada universal, ada hakiki, ada permanen. Apa itu universal? Universal itu berlaku untuk semuanya. Universal berlaku untuk semuanya, tanpa kecuali. Siapapun orangnya, dia hukum itu berlaku untuk semua orang. HAM yang kedua, HAM tidak bisa dibagi. Apakah HAM saya bagi dengan hidup saya dibagi dengan orang lain? Kan tidak. Kemudian yang ketiga, hakiki, dimiliki oleh sejak lahir sebagai hak dasar. Itu tadi hakikatnya itu HAM itu berasal daripada Tuhan Yang Maha Esa. Bukan pemberian dari siapa-siapa, bukan pemberian dari negara,
tapi itu adalah pemberian daripada Tuhan Yang Maha Esa. Seterusnya permanen, kekal, tidak dapat dipindahkan, dicabut pihak lain. Ya, HAM mana bisa dipindah-pindahkan HAM. Ya. Seterusnya substansi, ya. Materi yang berikutnya adalah substansi hak dan kewajiban asasi manusia dalam Pancasila. Apa substansinya? Hak dan kewajiban manusia dalam nilai-nilai Pancasila. Kita lihat sila daripada Pancasila kita ini ada 5. Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, ya, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ada nilai dasar di situ. Ya. Jadi hak dan kewajiban itu, hak dan kewajiban asasi manusia itu ada nilai dasarnya dalam Pancasila. Yang pertama, nilai dasarnya, sila pertama, yaitu ketuhanan Yang Maha Esa, menjamin hak kemerdekaan untuk memeluk agama, melaksanakan ibadah, dan menghormati perbedaan agama. Ya. Jadi setiap manusia itu, setiap warga negara itu diberi kebebasan, merdeka, kebebasan untuk memeluk agama mana yang kita yakini, ya, kemudian menjalankan ibadah, kemudian menghormati ibadah yang lain, agama yang lain, sesuai dengan keyakinannya masing-masing. Itu nilai dasar daripada sila pertama Pancasila. Sila kedua itu menempatkan setiap warga negara pada kedudukan yang sama. Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab. Ya, adil, menempatkan setiap warga negara itu pada kedudukan yang sama dalam hukum serta memiliki kewajiban hak-hak yang sama untuk mendapatkan jaminan perlindungan hukum. Jadi kita ini, warga negara ini, itu berhak mendapatkan perlindungan hukum. Ya, berhak mendapatkan jaminan hukum. Berhak punya kedudukan yang sama di dalam hukum. Ya, jangan si A, si B berbeda. Perlindungannya berbeda. Ya. Nah, itu tidak boleh. Itu sudah dijamin di dalam undang-undang dan juga dibuatkan dalam pasal. Dalam sila 2 Pancasila. Kemudian yang ketiga, Persatuan Indonesia itu mengamanatkan dalam unsur persatuan itu antara warga negara dengan semangat rela berkorban menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan. Ya, jadi rasa nasional kita itu harus ditingkatkan. Nasionalisme, berkorban untuk bangsa ini, cinta kasih sayang, ya, cinta tanah air, itu ditanamkan dalam sila ketiga. Sila keempat dicerminkan dalam kehidupan pemerintahan negara dan masyarakat yang demokrasi. Sila kelima mengakui hak milik dan jaminan sosial secara perorangan yang dilindungi oleh negara serta berhak mendapatkan pekerjaan dan perlindungan. Ya. Jadi jaminan sosial itu harus ada yang diberikan oleh negara kepada warga negaranya. Ya, mendapatkan perlindungan, mendapatkan pekerjaan dan perlindungan. Ya, itu nilai-nilai dasar yang terkandung di dalam Pancasila. Kemudian masuk kepada materi selanjutnya, yaitu mengenai kasus-kasus pelanggaran HAM di Indonesia. Apa yang menyebabkan adanya pelanggaran HAM? Ada faktor internal dan ada faktor eksternal. Apa faktor internalnya? Sikap egois, mau menang sendiri.
ya, egois. Biasanya orang egois ini banyak menuntut, ya, tetapi kewajibannya tidak dilayani, tidak terabaikan. Ya, hanya menuntut saja, egois. Kemudian tidak toleran, rendahnya kesadaran terhadap HAM, ya. Jadi kurang sosialisasi gitu terhadap HAM. Sadar HAM itu apa sebetulnya? Itu faktor internal. Kemudian faktor eksternal, penyalahgunaan kekuasaan negara. Ya, faktor internal, penyalahgunaan kekuasaan. Yang kedua, ketidaktegasan aparat penegak hukum. Yang ketiga, penyalahgunaan teknologi. Yang keempat, kesenjangan sosial dan ekonomi. Itu faktor-faktor internal penyebab pelanggaran HAM. Kemudian yang kedua, kasus pelanggaran HAM. Pelanggaran HAM diadili melalui mekanisme. Ada pengadilan HAM jika termasuk pelanggaran berat, meliputi kejahatan genosida dan kejahatan kemanusiaan. Nah, jadi kejahatan genosida dan kejahatan kemanusiaan ini termasuk kepada pelanggaran HAM berat. Ya. Pelanggaran berat. Biasanya ini kalau pelanggaran berat ini ruang lingkupnya secara internasional. Ya, pelanggaran HAM jadi melalui mekanisme pengadilan HAM jika termasuk pelanggaran berat, yaitu kejahatan genosida dan kejahatan kemanusiaan. Ini ruang lingkupnya biasa adalah pengadilan kejahatan internasional. Kemudian yang D, upaya penegakan HAM. Bagaimana upaya penegakan HAM yang dilakukan oleh pemerintah? Yang pertama itu upaya penegakannya secara preventif. Ya. Bentuk peraturan perundangannya mengenai HAM. Bentuk peraturan perundangannya mengenai pengadilan HAM. Ya, bagaimana membentuknya? Bagaimana mengatur HAM ini secara undang-undang yang benar? Ya, bagaimana setelah ada pelanggaran, kemudian bagaimana proses pengadilan HAM-nya? Ya, ini harus yang dilakukan oleh pemerintah. Ya, bagaimana supaya pemerintah itu bisa menegakkan HAM dengan cara yang seperti ini. Ada Komnas HAM, ya. Ya, fungsinya mengkaji, meneliti, penyuluhan, pemantauan serta mediasi. Komnas HAM ini biasa ada di daerah-daerah. Komnas HAM, ya, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Ya, dia mengkaji, meneliti, penyuluhan, pemantauan serta mediasi. Ya, biasanya Komnas HAM ini kalau ada misalnya pelanggaran kekerasan terhadap anak, ya, biasanya kalau proses pengadilannya itu langsung ditangani oleh Komnas HAM, ya, bukan melalui kepolisian, karena ini adalah anak di bawah umur. Ya, tujuannya mengembangkan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan HAM. Kemudian ada kita kenal dengan Komisi Nasional Perlindungan Anak Indonesia, atau disingkat dengan KPAI. Apa tugasnya? Itu melakukan sosialisasi dan advokasi tentang peraturan berkaitan dengan perlindungan anak, memberikan masukan yang berkenaan dengan perlindungan anak pada pemerintah. Tujuannya apa? Tujuannya memberikan jaminan terhadap hak anak. Ya. Ini organ apanya? Komisinya. Ada KPAI, ada Komnas HAM. Ya.
Kemudian ada Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan. Ya. Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan ini tujuannya menyebarluaskan pemahaman tentang bentuk kekerasan terhadap perempuan dan mencegah tindak kekerasan pada perempuan. Nah, jadi semuanya sudah diatur ya di dalam Komisi Perlindungan Anak KPAI, ya, kekerasan terhadap perempuan, kemudian pencegahan kekerasan pada perempuan dan sebagainya. Seterusnya ada Kementerian Hukum dan HAM. Tugasnya yaitu membantu Presiden dalam menyelenggarakan tugas di bidang hukum dan HAM. Jadi ada Menteri Hukum dan HAM yang membantu Presiden dalam bidang hukum dan HAM. Itu tindakan secara preventif. Kemudian bagaimana pula dengan upaya penindakan represif? Ini sudah terjadi pelanggaran. Yang pertama itu memberikan pelayanan dan konsultasi kepada masyarakat. Layani masyarakat yang memberikan pelayanan. Kemudian yang kedua menerima pengaduan korban pelanggaran HAM. Yang ketiga menangani kasus pelanggaran HAM melalui pengadilan. Seterusnya pencarian data dan informasi pelanggaran HAM. Yang seterusnya menyelesaikan perkara melalui perdamaian, negosiasi, mediasi, konsolidasi, dan pandangan ahli. Nah ini setelah pelanggaran terjadi, bagaimana upaya pemerintah menindaknya melalui poin-poin ini, ya. Apakah bisa diselesaikan secara damai terlebih dahulu, negosiasi, mediasi, konsolidasi, dan para pendapat para ahli. Ya. Terhadap korban pelanggaran HAM, pemerintah memberikan hak kompensasi, hak restitusi, dan hak rehabilitasi. Ya. Ini bisa diberikan oleh pemerintah kepada korban-korban. Ya, misalnya ada korban narkoba, ya, dia harus diberi hak rehabilitasi dan sebagainya. Yang seterusnya, bagaimana cara menanggulangi kasus pelanggaran HAM itu? Adanya upaya pencegahan dan pelanggaran hak asasi manusia, adanya membangun harmonisasi hak asasi manusia. Ya. Jadi supaya bagaimana cara menanggulanginya, ya harus diupayakan pencegahan supaya jangan terjadi pelanggaran HAM. Kemudian bangunlah harmonisasi hak asasi manusia itu, ya, harmoni. Ya, sekian pelajaran kita. Ibu akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.